ceritain sedikit dong pengalaman sepanjang meliput isu-isu kepemiluan ini. Demo yang berujung ricuh di Sarinah depan Bawaslu itu. Saya merasakan banget. Sahabat Bawaslu harus tahu tuh di dalam Bawaslu itu isinya tank ya kan. Bawaslu jadi markas Brimob dan sahabat gitu kan. Rame banget. Sama-sama mengawasi gitu. Kalau Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu, kalau media Mengawasi Bawaslu. Keberadaan Bawaslu dan juga media saling melengkapi. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, podcast Bawaslu RI kembali mengudara. Nah, gimana nih kabar sahabat sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Episode podcast kita kali ini sedikit berbeda karena tamu kita pada hari ini adalah perwakilan dari teman-teman media. Nah, kenapa saya sebut episode kali ini berbeda? Karena biasanya kan teman-teman media nih yang suka meliput Bawaslu. Kali ini gantian dong, kita yang akan tanya-tanya banyak hal ke teman-teman media. Nah, pasti sahabat Bawaslu penasaran kan siapa aja? Langsung aja kita sambut, ada Mas Vito dan juga Kak Deborah. Halo. Selamat malam. Gimana nih kabar Mas Vito dan juga Kak Deborah? Aku minta maaf karena pakai kaos karena habis liputan ya. Jadi kelihatan banget jiwa-jiwa. Natural banget nggak sih? Betul. Nah, kalau Kak Deborah kabarnya gimana? Baik, Mama saya. Alhamdulillah. Aku nervousin betul ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banget nih karena Mas Vito dan juga Kak Deborah udah berkenan hadir mengisi podcast Bawaslu. Nah, sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita coba kenalan dulu kali ya. Kita kenalan lebih dekat dulu nih sama Mas Vito. Boleh? Silakan. Halo sahabat Bawaslu, aku Vito, wartawan kompas.com. Aku sehari-hari meliput di isu kepemiluan di Bawaslu, di KPU, dan juga ya semua yang berkaitan dengan hak pilih kalian semua. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Mas Vito meliput berita di Bawaslu? Aku nih kayaknya jalan 1 tahun ya Mbak ya. Baru 1 tahun, berarti belum lama ya. Aku kira tuh Mas Vito udah lama karena kelihatannya tuh udah profesional banget. Ya memang profesional bisa didapatkan dalam waktu singkat juga. Luar biasa. Nah, tadi kan udah Mas Vito nih kenalan. Sekarang coba yuk kita lebih dekat ke Mbak Deborah. Oke, halo sahabat Bawaslu, kenalin aku Deborah dari Narasi. Sama kayak Mas Vito, kita sama-sama meliput hal-hal atau isu-isu kepemiluan di KPU maupun Bawaslu. Kalau aku baru banget nih jauh sama Mas Vito yang udah berpengalaman 1 tahun. Udah berapa lama tuh? Baru dari awal tahun ini, mungkin sekitar 3 bulanan. Baru 3 bulan ya, luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain. Udah deg-degan nih. Tolong yang susah-susah ya. Bocorannya susah sekali. Aku yang agak lupa justru mau nanya apa. Oke. Contek Kak. Mas Vito, Kak Deborah, kan kita mengenal ada yang namanya media mainstream dan juga media baru ya. Apa sih sebenarnya media mainstream, apa sih media baru itu? Bisa dijelaskan sedikit bedanya media mainstream dengan media baru itu apa? Mungkin dari Kak Deborah dulu. Nah, cocok. Mau Vito aja. Cita-cita dosen Kak. Silakan Kak. Oke, jadi mungkin buat sahabat Bawaslu yang belum tahu ya dan juga masih awam terkait apa itu media. Jadi sebenarnya media tuh diklasifikasikan ada 2, jadi media mainstream gitu ya, yang dimana itu media-media yang memang lebih mengarah ke kecepatan pemberitaan kayak gitu gak sih Mas Vito untuk media mainstream. Kemudian kalau dan juga mungkin cara-caranya masih konvensional gitu ya, kayak teks gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kalau di tempat aku bekerja di Narasi itu lebih ke new media, jadi kayak media digital. Dan mungkin alih-alih berfokus pada kecepatan dari pemberitaan, tapi kita juga lebih mengarah ke bagaimana suatu informasi itu bisa lebih in-depth atau mendalam, karena gak terlalu mengarah ke kecepatan pemberitaan kayak gitu, tapi bagaimana suatu berita yang disajikan ke audiens itu bisa lebih komprehensif. Oke. Nah, kalau menurut Mas Vito sendiri, kelebihan dan kekurangan dari media mainstream dan media baru ini apa nih? Kalau kita boleh tahu. Kalau menurutku kayaknya
menurutku kalau media mainstream karena sesuai namanya mainstream itu harus utama, dia bisa menentukan soal isu apa yang minggu ini atau bulan ini dikonsumsi oleh publik gitu ya. Sementara kalau new media ya mungkin karena tadi Mbak Debra bilang lebih ke kedalaman, kontennya engaging gitu kan, butuh kerja keras lebih tuh. Jadi mungkin beda di konvensionalitas aja. Mungkin kalau mainstream lebih konvensional karena harus dia yang harus ada di garda paling depan ke pemberitaan gitu kan. Karena kalau misalnya new media kan dia lebih ke gimana mempackage, membungkus si pemberitaan itu, si isu itu supaya lebih engaging di. Kalau narasi tadi kan Kak Deborah sebut itu kategorinya berarti masuk ke media baru ya. Nah kalau Mas Vito berarti medianya itu masuknya ke mainstream atau media baru nih? Aku sih kayaknya Kompas.com mainstream ya. Dan kalau dibilang baru, tentu tidak baru karena sudah tua sekali. Jadi mungkin salah satu yang paling senior juga kan Kompas gitu. Nah waktu tahun 90-an itu berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman yang tadinya cuma cetak, terus sudah mulai ada revolusi digital gitu, ada internet, akhirnya bikin domain.com. Tapi ternyata kan model bisnisnya semakin sini makin berkembang. Ternyata .com pun sekarang udah jadi konvensional sekarang. Gitu. Sementara untuk mengubah perusahaan yang besar ini langsung ke kayak narasi dengan media baru gitu kan agak susah gitu. Jadi kalau menurutku kayaknya media mainstream dan media baru saling melengkapi. Dan berarti kedatangan Kak Deborah dan juga Mas Vito ini juga saling melengkapi ya. Yang satu dari media baru dan Mas Vito juga dari media mainstream. Nah berarti saling melengkapi tuh. Mas Vito, Kak Deborah pasti sepakat kan sebagai seorang peliput itu pastinya punya kewajiban untuk memperluas informasi soal kepemiluan di seluruh masyarakat kita dimanapun tanpa terkecuali. Nah pertanyaan yang ingin saya tanya itu yaitu jeng apa sih peran media dalam melakukan sosialisasi informasi pengawasan pemilu? Nah idealnya tuh seperti apa? Lalu faktualnya bagaimana nih di lapangan? Dari Mas Vito dulu. Salah yang kena ya. Ya sebetulnya aku cukup bersyukur karena Kompas.com menugaskan satu reporter khusus di KPU di Bawaslu gitu ya. Jadi benar-benar karena kan saya kan ada target berita sehari ya. Oh gitu, boleh tahu nggak berapa tuh target berita sehari? Tebak deh berapa? Ganjil genap. 5. Itu terlalu sedikit atau banyak? Terlalu sedikit. Oke, 7. Ya 8. Oh 8 beda. Jadi dalam sehari diwajibkan bikin 8 kan. Jadi otomatis karena aku juga nggak bisa geser ke tempat-tempat lain kan, karena udah ada jatahnya semua nih, udah di covering semua main-main kan. Jadi otomatis aku harus cari ada berita pemilu apa hari ini gitu. Oh itu ke-8 itu harus tentang isu pemilu ya, nggak bisa isu yang lain khusus isu pemilu? Bisa sih, cuman kan ruang gerakku sempit kan, kecuali ditugasin langsung sama bosku, dong liput ini, baru aku bisa geser. Kalau enggak kan ya aku tanggung jawab sama tempatku kan. Jadi aku harus cari 8 ini ada apa aja. Nah oleh karena itu aku harus paham betul maksudnya tahapannya udah sampai mana, dan di setiap tahapan apa yang bisa diulas, apa yang jadi kerawanan kan, terus di follow up ke Bawaslu gitu. Segitu sih. Nah itu menurutku nanti dengan sendirinya kan akan banyak coverage dan pemberitaan tentang pemilu kan di jagat Google kita itu kan. Ya itu sih idealnya, tapi faktualnya jadi aku menempati urutan paling bontot ya dalam urusan page view. Oh gitu. Berita-beritaku ya. Jadi memang akan selalu kalah dengan berita-berita politisi, berita-berita kasus-kasus di Mabes Polri gitu. Berita KPU, Bawaslu itu, kepemiluan itu ya peringkat paling buncit lah. Oh gitu. Jadi maksudnya peringkat paling buncit itu maksudnya nggak terlalu diminati atau ya nggak terlalu diminati, padahal bikinnya kan setengah mati ya. Gitu. Rumit kan bikinnya setengah. Mana 8 lagi ya? 8 lagi kan. Aduh kok nggak ada yang baca gitu. Sedikit yang baca. Jadi memang butuh upaya keras untuk gimana mencari suatu masalah. Memang kita kerjanya cari-cari masalah kan. Mencari suatu masalah yang kira-kira relate di kira-kira publik akan wah. Gitu. Oke. Saya tampung dulu, selanjutnya Kak Deborah bisa diceritakan sedikit nih peran media dalam sosialisasi informasi kepemiluan. Oke, jadi sebenarnya peran media sama Bawaslu tuh sama-sama ya Mbak. Kita sama-sama mengawasi gitu. Kalau Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu, kalau media mengawasi penyelenggara lainnya seperti KPU mengawasi pemerintah. Jadi memang tugas media itu untuk
mengawasi bagaimana penyelenggaraan tahapan pemilu kan panjang ya. Bagaimana di setiap tahapan pemilu kan banyak banget problem-problem yang ada. Jadi memang di situ media hadir sebagai watchdog atau pengawas dan penyelenggara pemilu sampai nanti di akhir ya pas ada kalau ada sengketa-sengketa pemilu kayak gitu, disitulah kehadiran media untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, karena kan kita memang harus mewujudkan pemilu itu sendiri yang lumberjurdil, dan memang keberadaan Bawaslu dan juga media saling melengkapi. Betul sekali. Bagaikan dua sisi mata uang nggak sih? Yang tidak dapat dipisah. Cocok banget. Nah, tadi kan kalau Mas Vito ada target ya, sehari itu 8. Kalau di narasi sendiri gimana, Kak Deborah? Mungkin sepertinya sedikit menjawab. Sedikit lebih manusiawi. Iya. Maksudnya nanti dikat ya kantor saya. Nanti naik lagi. Kalau ngomong nggak apa-apa. Mungkin kalau dari narasi sendiri nggak ada minimal atau maksimal dari jumlah produksi berita yang harus ditayangkan kayak gitu, tapi mungkin lebih ke packagingnya sih Mbak. Memang karena kita sebagai new media, kita sebenarnya problem yang dihadapi sama kayak Mas Vito. Kerap saat kita memberitakan isu-isu soal pemilu, soal Bawaslu itu memang viewsnya masih dikit. Kalau misalnya dari narasi sendiri kan di Instagram kayak gitu, dan memang itulah challenge dari kita media, bagaimana isu-isu dari pemilu tuh bisa lebih engaging, dan memang itu pekerjaan dari media-media tempat kita bekerja untuk bagaimana kemasan dari pemberitaan yang kita produksi itu bisa menarik audiens, karena kan apalagi penyelenggaraan pemilu masih running, bagaimana itu memang PR kita ya. Kalau dari Mas Vito sendiri bagaimana memilih isu ya itu ya? Memilih isu. Berarti saya kira justru karena lagi memasuki musim pemilu, justru viewersnya tuh justru banyak enggak ya ternyata? Karena kan pemilu nggak cuma melibatkan penyelenggara kayaknya. Jadi kayaknya gimmick-gimmick capres itu. Oh, jadi yang lebih menarik viewers itu lebih ke calonnya gitu ya? Karena kan kalau berita capres menyediakan kita ruang untuk gibah ya. Hobi favorit masyarakat kita. Iya. Untuk gosip buat gibah. Jadi sementara kalau soal tahapan pemilu kan agak berat gitu ya, agak teknis gitu. Jadi kita harus agak membawanya sedikit cair dengan ya berbagai trik penjudulan. Jadi sebenarnya juga kita akan sangat terbantu banget begitu misalnya Bawaslu memamerkan powernya gitu kan. Taringnya gitu ya. Wah, kita sikat politisi ini karena money politik. Oke. Wah, itu pasti langsung melejit gitu ya. Mantap. Siap gak nih dapat pertanyaan selanjutnya? Siap terus. Nih, jadi kita kan sama-sama tahu ya di tengah banyaknya disinformasi dan juga berita hoax gitu yang tersebar yang masif gitu, karena memang kemudahan seseorang dalam mengakses gitu ya. Nah, Mas Vito dari media mainstream kan ada istilah clearing house terhadap banyaknya disinformasi dan juga berita hoax. Nah, itu apa sih maksudnya, bisa dijelasin nggak ke sahabat Bawaslu? Sebetulnya aku tuh nggak tahu istilah clearing house itu, tapi kayaknya mungkin sudah melembaga dalam tindakan dan sikap kita gitu. Jadi ketika memang sekarang kan pengaruh dari medsos kan udah nggak bisa kita hindari. Jadi banyak juga isu-isu soal politik, kecurangan juga up-nya pertama kali di medsos kan. Nah itu kadang kan ya kita nggak tahu siapa yang enggak gitu, perkaranya gimana. Jadi memang akses penuh yang kita peroleh terhadap terhadap pemangku kebijakan, dalam hal ini misalnya pengawasan pemilu, kita punya akses full ke komisioner Bawaslu. Jadi harus jadi senjata utama kita lah untuk clearing gitu, setidaknya dari satu sisi yang punya otoritas, Bawaslu melihatnya bagaimana gitu, dan kemudian baru dikonfirmasi di daerah. Mungkin kalau temuan-temuannya itu di daerah, ya kita langsung cross check langsung ke orang yang terlibat di dalam foto atau dalam videonya itu kan. Jadi aku sering mengibaratkannya walaupun kita kerjanya mengutip omongan, tapi kita bukan asal tukang kutip dari medsos gitu. Dapat dipertanggungjawabkan lah ya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya ke Kak Deborah, tapi nanti Mas Vito juga akan aku tanya sih. Terkait peran media sebagai kontrol sosial nih Kak. Boleh nggak diceritakan pengalaman Kak Deborah sepanjang meliput isu kepemiluan ini? Apa yang bisa diberikan oleh media dalam
memberikan peran sebagai kontrol sosial gitu? Oke, ini berat banget ya. Pokoknya berat-berat kasih ke Kak Deborah gitu ya. Jadi media sebagai kontrol sosial ya, seperti yang kita ketahui kan, media itu bisa membentuk opini publik ya. Apa yang diberitakan media bukan hanya sekedar memberikan informasi belaka, tapi bagaimana tiap media kan punya angle-angle yang dibawa dan itu bisa membentuk opini publik, dan juga itu lah yang berimplikasi pada kontrol sosial itu sendiri. Nah, kalau misalnya kontrol sosial itu sendiri bagaimana untuk memastikan bahwa segala informasi yang beredar di masyarakat itu sesuai dengan fakta ya, kalau menurutku. Jadi kalau misalnya ada dugaan pelanggaran gitu ya dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya kayak waktu itu ada aksi bagi-bagi amplop di masjid. Nah, itu kan kalau misalnya media gak hadir untuk memverifikasi seperti apa sih duduk perkaranya, tentunya akan membuat kegaduhan. Betul. Nah, oleh karena itu itulah mengapa media hadir, agar segala informasi yang beredar tuh lebih tepat sasaran, dan juga bagaimana prinsip double check dan juga prinsip verifikasi itu terus dilakukan oleh media agar berbagai sengketa pemilu, dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi tuh bisa lebih clear dan juga transparan lah sebenarnya apa yang terjadi. Seperti itu. Luar biasa sekali nggak sih jawabannya? Nah, kalau menurut Mas Vito sendiri gimana nih media sebagai kontrol sosial? Aku mau tahu pendapat dari Mas Vito. Aku lebih sepakat sebenarnya kontrol kekuasaan. Oh gitu ya. Gimana tuh? Kan power tends to corrupt. Ya. Jadi kita walaupun tadi aku sebut soal akses kita terhadap otoritas, terhadap pihak berwenang, tapi jangan sampai kita jadi kepanjangan tangannya lembaga gitu. Jadi misalnya mungkin dalam berbagai isu, dalam konferensi-konferensi pers yang mungkin tidak terliput prosesnya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, itu kita selalu menyampaikan pertanyaan yang menjadi keresahan netizen misalnya gitu. Itu harus menjadi clear gitu. Berkaitan sama pertanyaan Mas Ayu tadi soal clearing house itu. Jadi misalnya soal kasus bagi-bagi amplop itu, terus nanti Bawaslu menyatakan itu tidak bisa dikategorikan pelanggaran. Otomatis nanti netizen kan menganggapnya Bawaslu lembek, padahal memang konstruksi hukum kita tidak memungkinkan itu untuk dianggap sebagai pelanggaran, dan itu harus kita dudukkan perkaranya. Cocok. Nah, makanya tadi itu peran Bawaslu sih tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan media untuk memberikan informasi se-clear-clearnya lah ya terkait fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, selanjutnya boleh dong Kak Vito dulu nih, Mas Vito ya. Ceritain sedikit dong pengalaman Mas Vito sepanjang meliput isu-isu kepemiluan ini. Mulai dari pengalaman menarik, pengalaman sukanya, dukanya, pahitnya, semuanya ceritain, boleh? Boleh. Sebetulnya walaupun aku baru 1 tahun di meliput kepemiluan, tapi coverage pertama aku, liputan pertama aku jadi wartawan itu sekitar tahun 2019. Yang paling besar itu adalah demo yang berujung ricuh di Sarinah depan Bawaslu itu. Saya merasakan banget. Oh, udah di Bawaslu? Udah. Luar biasa sekali. Terjebak, hampir mau nangis. Itu sahabat Bawaslu harus tahu tuh, di dalam Bawaslu itu isinya tank ya kan? Oh, orang nggak tahu Mas? enggak, kok ada tank? Jadi parkiran itu isinya entah tank atau panser ya bedanya. Jadi pokoknya kendaraan taktis itulah besar banget, dan Bawaslu jadi markas Brimob. Asli, rame banget. Jadi itu kondisinya baru aku kayaknya 2 atau 3 bulan di kompas.com gitu, dan langsung dikasih ini ya, case yang wow, dan ternyata serusuh itu gitu. Dan di situ aku baru paham bahwa pemilu ini bukan cuma sekedar pemilu, tapi memang dimensinya luas banget, bisa sampai ke kerusuhan dan lain-lain, korban jiwa gitu. Dan di situ juga banyak pengalaman seru sih. Aku juga mikirin tuh waktu itu gimana ya orang-orang di Bawaslu bisa pulang apa enggak mereka gitu, karena kan dikepung tuh Sarinah gitu kan. Awalnya demonstrasinya aman, begitu udah malam tuh lempar-lemparan. Hampir kena mangkok juga, ada mangkok lempar gitu. Ada sempat ini juga sih, maksudnya semacam kayak petasan, tapi bukan petasan, kayak bom tapi bukan bom juga yang kena ke gedung Bawaslu. Iya, betul. Nah, kan tadi kan Mas Vito ceritain itu selang 3 bulan menjadi wartawan. Terus sempat kapok nggak?
kapok sih enggak ya, karena beruntung selamat ya. Beberapa teman-teman ada yang kena gebuk polisi karena ya udah malam, mungkin teman-teman polisi juga capek atau gimana dan tidak bisa membedakan antara perusuh dan wartawan karena muka kita kan kayak perusuh semua. Jadi mungkin ada yang kena pentung. Saya percaya sih. Iya kan gitu. Jadi ya untungnya waktu itu aku selamat, jadi bisa bercerita ini dengan bersuka cita ya. Jadi kapok sih enggak, tapi ya itu cukup menjadi pengalaman yang seru untuk diceritakan, tapi mudah-mudahan jangan diulang lagi lah gitu. Karena kalau waktu itu kan kondisinya baru 2-3 bulan jadi wartawan, masih dalam tahap seru-serunya. Masih pengen explore apa gitu kayak. Ada yang rusuk kita malah deketin untuk ngambil fotonya gitu. Kalau sekarang sih udah mikir selamat aja lah. Kayak gitu. Nah, tadi kan cerita dari Mas Vito. Kalau Kak Deborah boleh dong diceritakan pengalaman menariknya, pengalaman pahitnya. Mungkin gak sebanyak Mas Vito ya pengalamannya, karena aku baru juga meliput isu pemilu. Gimana ya? Mungkin kayak strugglingnya itu gimana kita bisa memverifikasi berita yang ada gitu ya ke pimpinan Bawaslu. Mungkin di tengah kepadatan dalam fungsinya gitu ya, mungkin kadang petinggi-petingginya kurang gampang gitu ya di reach out, mungkin seperti itu. Tapi kita berburu juga dengan waktu agar kayak informasi yang diberikan tuh bisa cepat diketahui masyarakat. Jadi mungkin strugglingnya di situ sih. Jadi memang ada momen dimana kesulitan untuk mewawancarai pimpinan Bawaslu gitu ya. Betul. Tapi pada akhirnya berhasil nggak? Berhasil. Apalagi itu pernah ke kantornya Mas Bagja ya. Ya, di ruangannya kita bisa tanya apapun itu. Kita bisa tanya apapun. Konversasi banyak hal ya kayak Luar biasa. Jadi pengalaman pahitnya nggak ada nih, maksudnya nggak yang pahit banget, belum ada ya sejauh ini. Ya mungkin kedepannya ada ya. Karena kan aku ini mulai ada debat capres ya. Udah pasti itu kita setiap patah kata yang muncul dari mulut capres kita ketik gitu kan. Kita verifikasi kebenarannya. Belum nanti saat penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara kan rekapnya sampai malam, ada ribut-ributnya. Wah, pasti kita nginep di Bawaslu. Oke. Tenang, media center Bawaslu selalu terbuka untuk para wartawan. Luar biasa. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, siap ya? Kak Deborah dan juga Mas Vito, sekarang kan kalau kita lihat media online saat ini kan sering kita jumpai clickbait, judul-judul yang provokatif. Nah, boleh nggak dikasih tips untuk sahabat Bawaslu ini gimana sih supaya kita bisa mengenal mana berita-berita hoax atau berita-berita yang memang bukan hoax gitu? Boleh dong dikasih tipsnya dari Kak Deborah deh. Oke. Nah, jadi sahabat Bawaslu gimana sih cara membedakan berita yang hoax dan tidak? Pertama-tama memang kan kalau kita bilang banyak banget gitu ya pemberitaan yang clickbait belaka itu, karena sebenarnya itu biar mendulang views ya, jadi orang mau langsung buka beritanya. Tapi sebenarnya disitulah fungsi dari kita sebagai masyarakat juga atau yang mengkonsumsi berita itu harus kritis, bahwa jangan cuma baca headline-nya doang. Benar banget. Seperti itu. Jadi tips and triknya yaitu gimana kita gak cuma baca dan gak malas baca tuh, ya membaca isi beritanya sampai selesai. Jadi pemahaman dari audiens yang membaca pun bisa lebih jelas. Pokoknya harus tuntas, gak cuma baca dari judulnya aja gitu ya. Kan sering banget tuh masyarakat kita judul provokatif tuh emang yang cenderung bikin mendongkrak jumlah views lah ya. Tapi tadi saran dari Kak Deborah pokoknya harus baca sampai tuntas. Nah, kalau saran, tips dan trik dari Mas Vito gimana nih? Aku sih juga sama ya. Jadi kita kan punya kecenderungan untuk screenshot tweet, screenshot judul berita terus langsung share. Padahal nggak tahu isinya. Betul. Gitu. Jadi memang ya tolonglah hargai perjuangan berita ya sampai selesai, walaupun itu dibelah-belah page 1, page 2, page 3, page 4. Ya. Bentar aja gitu. Jadi membaca sampai selesai, karena dalam setiap berita yang kita susun juga kita menulisnya dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya jangan sampai ada satu kalimat atau satu paragraf pun yang salah gitu dalam berbaris-baris tulisan yang kita tulis. Baru kemudian kita bikin judulnya supaya menarik, karena kan tadi yang seperti aku ceritain, berita kepemiluan tuh masih susah ya, kurang engaging, jadi kadang butuh
judul-judul yang nonjok gitu. Nah, judul-judul yang nonjok itu diklik dan dibaca, jangan cuma di screenshot. Ya. Jadi tolong ya sahabat Bawaslu, bantulah kakak-kakak ini. Hargai kerja kami. Iya. Betul. Nah, kira-kira aku mau tanya nih, menurut Mas Vito dan juga Kak Deborah, Bawaslu itu sudah informatif belum sih? Atau cukup, atau sudah, atau belum? Dari Mas Vito dulu. Menurutku sudah cukup informatif ya. Dan kita sih sama-sama berharap keinformatifan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan gitu ya. Karena tadi seperti Mbak Deborah bilang, kita juga sadar kan pimpinan tugasnya banyak gitu. Cuman kan jangan sampai tugasnya yang banyak ini juga mengabaikan hak publik untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat kita kan. Apalagi pemilu ini memang perlu diawasi karena ini kan memang semua kepentingan masuk di sana, dan Bawaslu perannya sangat penting gitu untuk menjaga integritas pemilu, kepercayaan publik terhadap pemungutan suara gitu. Dan di sini juga ada kerja-kerja media yang membantu mempublikasikan kerja-kerja Betul. Bawaslu tersebut. Betul. Nah, kalau menurut Kak Deborah gimana? Apakah Bawaslu sudah informatif atau Oke, kalau aku dari sudut pandang sebagai media melihat bagaimana kinerja Bawaslu dalam menginformasikan kerja-kerjanya, menurutku udah cukup informatif ya, seperti yang dibilang sama Mas Vito juga, bagaimana Bawaslu memanfaatkan berbagai kanal media sosial gitu ya, mulai dari website, Instagram, dan aku cek juga di TikTok ada ya. Maksudnya itu merupakan suatu upaya yang baik agar me-reach out berbagai segmen dari audiens. Mungkin ya sudah cukup baik, dan mungkin itu yang harus terus dilakukan ya, bagaimana fungsi dari pengawasan dari Bawaslu itu bisa terus disebarluaskan, karena kayak misalnya sidang-sidang putusan Bawaslu juga kan di live streaming, berarti itu merupakan upaya transparansi yang dilakukan, mungkin terus melakukannya gitu. Oke. Nah, terakhir dari Kak Deborah dulu, boleh dong kasih pesan dan juga masukan untuk Bawaslu. Dariku pesan untuk Bawaslu, semoga Bawaslu bisa terus menjalankan fungsinya secara berintegritas dalam melakukan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemilu yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, pesta demokrasi ini bisa disambut dan juga menghasilkan pemimpin yang memang berintegritas apabila penyelenggaraan pemilu juga dilaksanakan secara akuntabel dan juga transparan. Luar biasa. Next. Pesan saya kepada Bawaslu, jaga kesehatan. Iya, luar biasa, penting Karena sekali itu. memang apapun yang bisa kita lakukan, seencer apapun mata kita tanpa tubuh yang sehat dan kuat. Karena kita kan akan kerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kalender hitam semua kan. Nggak ada tanggal merah ya. Jadi semoga, karena peran Bawaslu sangat krusial, jadi kita doakan teman-teman Bawaslu, para pimpinannya sehat selalu. Amin. Apalagi peran lembaga-lembaga ad hoc yang di tingkat kecamatan Ya, itu kan di lapangan langsung. yang langsung bersentuhan langsung dengan lapangan gitu kan. Berantemnya real langsung di lapangan. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin sekian sesi obrolan kita bersama Kak Deborah dan juga Mas Vito. Sampai bertemu kembali di episode podcast Bawaslu yang akan datang. Sampai jumpa. Mungkin kita tagline Bawaslu bersama. Oke. Apal nggak nih kakak-kakak? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kak Deborah apal? Udah ngapalin tadi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.